Keberadaan makam Genghis Khan yang hingga kini masih misterius, keturunan bangsa Mongolia lebih banyak tinggal di luar Mongolia, hingga penunggang kuda Mongolia yang lebih dulu menemukan es krim. Itulah beberapa cuplikan fakta menarik Mongolia yang akan kita bahas di sini. Selamat datang di channel Anekapedia, channel yang membahas fakta-fakta menarik di dunia. Di video ini, kita akan membagikan sejumlah fakta menarik mengenai Mongolia yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Ibu kota Mongolia Ulaanbaatar merupakan ibu kota negara terdingin di dunia. Suhu rata-rata di sini adalah 1,3 derajat Celcius. Meskipun begitu, suhu ini masih dianggap wajar karena Mongolia memang memiliki suhu yang relatif dingin. Mongolia dikenal dengan negara langit biru karena negara ini memiliki iklim yang kering sehingga tidak cukup untuk membentuk awan pembawa hujan. Julukan ini bukan tanpa sebab. Mongolia menerima 250 hari lebih banyak sinar matahari tiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan orang di Mongolia mampu melihat jauh ke cakrawala karena langit yang bersih dengan sedikit awan, atau bahkan tanpa awan. Sebagian penduduk Mongolia adalah nomaden atau hidup berpindah-pindah tempat. Mereka hampir semuanya adalah pengembala ternak. Jumlah orang nomaden di Mongolia sekitar 30 hingga 40%. Nadam merupakan festival tradisional Mongolia yang digelar setiap tahun di tanggal 11 sampai tanggal 13 Juli saat musim panas di seluruh negeri. Festival ini di daerah asalnya disebut dengan Erin Gurvan Nadam atau 3 permainan laki-laki. Permainan tersebut adalah gulat Mongolia, pacuan kuda, dan memanah. Salah satu fakta yang paling terkenal dari Mongolia adalah penyerangan ke Jepang sebanyak 2 kali. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-13. Kedua invasi tersebut merupakan upaya penyerangan di laut terbesar sebelum masa Perang Dunia II. Dalam peristiwa itu, angin topan menghancurkan pasukan Mongol. Orang Jepang menyebut angin itu sebagai kamikaze yang memiliki arti angin ilahi. Kondisi geografis yang sebagian besar berupa gurun dan padang rumput, membuat Mongolia sangat tidak cocok untuk tumbuhan rempah-rempah. Sehingga, makanan tradisional Mongolia adalah makanan tanpa rasa pedas dan sangat sedikit rempah-rempah. Masakan dengan banyak cita rasa dari negara lain tetap tersedia di sini, namun hanya ada di wilayah perkotaan saja. Arak adalah sejenis minuman tradisional dari Mongolia. Minuman tradisional ini dibuat dengan cara fermentasi susu kuda. Susu fermentasi ini diyakini memiliki manfaat yang sangat banyak khususnya untuk sistem pencernaan. Sebagai perbandingan, nilai sosial budaya Arak seperti anggur di Prancis. Penduduk Mongolia sangat mencintai anak-anak. Hal ini tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya anak yang mereka miliki. Rata-rata wanita Mongolia memiliki 4 anak. Bahkan jika ada seorang ibu dengan 5 anak, ia akan diberi gelar ibu terhormat. Keramahan dan sopan santun merupakan sesuatu yang sangat kental dan penting dalam budaya Mongolia. Jika bertamu ke rumah orang Mongolia dan disuguhi minuman Arak, tamu diharapkan menerima dan menghabiskannya. Jangan menolak minuman yang mereka suguhkan, karena dianggap tidak sopan. Terdapat patung raksasa Genghis Khan sedang menunggang kuda dengan tinggi 40 meter yang dibuat pada tahun 2008. Patung ini merupakan patung orang berkuda paling besar di dunia. Biaya yang dihabiskan untuk membuat patung ini mencapai $4 juta Amerika. Dibutuhkan baja tahan karat seberat 250 ton untuk membuatnya dengan lift untuk mencapai kepala kuda di dalam patungnya. Genghis Khan hanyalah sebuah gelar. Sebenarnya ia memiliki nama asli yakni Temujin. Sepanjang hidupnya dia berhasil menaklukkan 12 juta mil persegi. Genghis Khan lahir pada tahun 1162 dan meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 1227. Sebelum tahun 1206, kehidupan suku-suku penduduk wilayah Mongolia tersebar dan tidak menyatu membentuk kerajaan atau negara kesatuan. Nah,
pada masa Genghis Khan lah semua menyatu. Mongolia merupakan negara luas yang tidak memiliki kontak langsung dengan lautan. Padahal negara ini relatif dekat dengan Samudra Pasifik di bagian timur. Walaupun tidak memiliki pantai dan laut, Mongolia memiliki beberapa danau yang jika dijumlahkan luasnya mencapai 16.003 km persegi. Mongolia adalah negara paling jarang penduduknya di dunia. Mongolia memiliki luas 1.553.560 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 3,348 juta jiwa. Artinya hanya ada 2 orang per kilometer persegi. Memiliki tinggi daratan rata-rata sekitar 1.580 meter di atas permukaan laut, Mongolia dinobatkan menjadi negara tertinggi di dunia. Puncak tertinggi di Mongolia adalah Huiten Peak, dengan titik tertinggi yakni 4.374 meter di sepanjang perbatasan Mongolia-Cina sisi barat. Sedangkan sisi terendahnya adalah di Danau Huknur dengan tinggi 560 meter di atas permukaan laut. Mongolia adalah negara yang wilayahnya merupakan daerah rawan gempa bumi. Bahkan diantaranya bisa sampai parah dalam merasakan getaran gempa. Namun, karena penduduknya yang sangat jarang, kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tidak begitu besar. Lagu-lagu tradisional Mongolia yang memiliki durasi panjang terdengar lama saat dinyanyikan, namun sebenarnya memiliki lirik yang singkat. Lagu durasi panjang merupakan bentuk musik tradisional yang berasal dari Mongolia. Tidak hanya berdurasi panjang, setiap suku kata dalam lagu juga diperpanjang untuk durasi yang lama. Jika memiliki lagu berdurasi 4 menit, maka hanya ada 10 kata saja. Ada juga sebuah lagu yang akan memakan waktu 3 jam jika dinyanyikan secara penuh dengan 32 bait. Mengacungkan jari dan berbicara dengan nada tinggi di Mongolia dianggap sebagai suatu hal yang tidak sopan. Selain itu, berbicara di ambang pintu rumah ger apalagi sambil berdiri juga hal yang tabu dan sangat jarang di Mongolia. Mengendarai motor sambil bernyanyi memang populer di Indonesia. Namun di Mongolia, bernyanyi saat menunggangi kuda adalah hal yang cukup populer di sini. Mereka memakai teknik yang disebut sebagai singing humi. Teknik ini menggunakan tenggorokan dan hidung untuk mendapatkan nada berbeda secara bersamaan. Seperti yang telah kita ketahui, bangsa Mongol merupakan pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat. Jadi, mereka membuat sebuah sistem yang membuat komunikasi menjadi terbantu terutama untuk para pemimpin dan perwira. Mereka membuat YAM yang artinya pos pemeriksaan. YAM ini sendiri adalah kumpulan stasiun pos dengan jaringan yang luas lengkap beserta kurir khusus. Pada akhir masa pemerintahan Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan, YAM memiliki 1.400 stasiun pos yang berada di Cina lengkap dengan 50.000 kuda, 1.400 lembu, 400 kereta, dan 6.000 perahu. Hewan seperti kambing, sapi, domba, unta, dan kuda merupakan daftar hewan ternak yang banyak dibiarkan di Mongolia. Pemilik ternak biasa hidup berpindah-pindah untuk mencari padang rumput untuk makanan ternaknya. Mereka akan membangun perkemahan ketika menemukan padang rumput subur yang luas. Ketika musim panas tiba, penduduk Mongolia memakan lebih banyak makanan yang diolah dari bahan dasar susu daripada daging dan lainnya. Selain itu, mereka juga memperbanyak minuman daripada makanan padat. Bagi mereka, ini akan banyak membantu untuk menghilangkan dahaga dalam menghadapi musim panas. Meskipun Mongolia memiliki negara sendiri, orang atau keturunan Mongolia lebih banyak yang tinggal di Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya di wilayah Inner Mongolia atau Mongolia Dalam. Tempat dimakamkannya Genghis Khan tetap menjadi rahasia hingga saat ini. Ada hal yang menjadikannya tetap tidak diketahui, yakni disebutkan bahwa orang-orang yang hadir dalam pemakamannya dihabisi seluruhnya oleh para tentara dan semua tentara bunuh diri demi menjaga kerahasiaan makamnya. Hal yang melatar belakangi tentara melakukan hal demikian hingga kini pun masih menjadi misteri.
Mongolia memiliki taman nasional tertua di dunia, namanya adalah Bokhan-ul, yakni mulai tahun 1783. Taman nasional ini bahkan sudah ada jauh sebelum Yellowstone. Bokhan-ul 100 tahun lebih tua dibandingkan Yellowstone yang ada di Amerika Serikat. Ger atau Yut adalah hunian tradisional berbentuk lingkaran yang dibuat seperti tabung dengan atap yang melengkung. Terdapat sebuah lubang di atap untuk mengeluarkan asap. Hal ini karena biasanya mereka menempatkan pemanas atau tungku tepat berada di tengah-tengah ruangan di dalam rumah. Menariknya lagi, Ger selalu menghadap ke selatan. Wanita Mongolia merupakan wanita kuat seperti halnya kaum laki-lakinya. Sejarawan menggambarkan pria Mongol yang tangguh dan mampu dengan mudah menaklukkan peradaban. Namun, untuk wanitanya juga tidak kalah hebatnya. Ketika pria Mongol berperang, maka para wanita akan berpikir dan bekerja keras dalam stabilitas ekonomi. Bahkan wanita Mongol mampu menduduki posisi penting, misalnya menjadi petinggi agama yang dianutnya atau menjadi pemimpin Mongol seperti Ratu Manduhai. Bangsa Mongol merupakan bangsa yang toleran. Saat mereka berhasil menaklukkan sebuah wilayah, mereka akan menerima kebiasaan yang ada di dalam wilayah tersebut. Bangsa Mongol akan membolehkan masyarakat di wilayah itu untuk memeluk agamanya sendiri, melakukan adat dan kebiasaan, hingga mendukung budaya yang ada di dalamnya. Selain karena rasa toleransi, hal ini juga demi menjaga persatuan dengan bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Gurun Gobi yang ada di Mongolia bagian selatan merupakan gurun terluas kedua di Asia. Keseluruhan kawasan gurun ini adalah 1,3 juta kilometer persegi yang meliputi Mongolia Selatan dan Utara Barat Laut Cina. Dalam bahasa Mongolia, kata Gobi memiliki arti sangat besar dan kering. Gurun ini berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dalam sejarah, Gurun Gobi masuk dalam wilayah Kekaisaran Mongol dan menjadi lokasi kota-kota penting di jalur sutra. Gurun Gobi merupakan rumah bagi banyak fosil purba, khususnya dinosaurus. Fosil pertama kali ditemukan di sini pada tahun 1923 dan terus ditemukan fosil-fosil lainnya. Salah satu fosil paling terkenal yang ditemukan di Gurun Gobi adalah fosil telur dinosaurus dengan panjang 9 inci. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa penunggang kuda Mongolia adalah penemu es krim. Penunggang kuda ini membawa krim dalam wadah yang terbuat dari usus hewan saat melakukan perjalanan jauh melewati Gurun Gobi di musim dingin. Ketika menunggang kuda, perpaduan antara guncangan di atas kuda dan pembekuan karena suhu dingin menghasilkan zat seperti es krim. Namun, karena konflik dengan Cina, sejarah ini tenggelam dan sedikit sekali yang tahu. Bahkan banyak yang menyangka es krim berasal dari Italia karena dibawa oleh Marco Polo. Di musim dingin, orang Mongolia tetap suka mengonsumsi es krim. Para penjual es krim menggunakan kertas karton di musim dingin untuk wadah es krimnya. Tentunya, para penjual ini tidak memerlukan kulkas apalagi freezer untuk mendapatkan suhu beku. Kuda asli Mongolia merupakan kuda liar terakhir yang tersisa di dunia. Nama kuda ini adalah Taki yang dalam bahasa Mongolia berarti roh. Kuda-kuda ini memiliki 66 kromosom, jumlah ini lebih banyak 1 atau 2 dari rata-rata kuda di dunia. Selain itu, keseluruhan populasi kuda di Mongolia juga sangat besar, yakni mencapai 13 kali lipat lebih banyak dibanding populasi manusia di sana. Pada tahun 2011, 6.002 pegulat mengikuti pertandingan gulat nasional Mongolia. Kompetisi ini mendapatkan rekor gulat terbesar di dunia oleh Guinness Book of Records di tahun 2011, bahkan pertandingan tersebut masih menjadi yang terbesar hingga saat ini. Pemenang gulat Mongolia mendapatkan gelar nama-nama hewan sebagai julukan. Hal ini merupakan salah satu fakta menarik Mongolia. Sebagai pemenang atau juara satu, dia akan mendapatkan gelar Arslan yang berarti singa. Untuk juara kedua akan mendapatkan gelar Zan yang berarti gajah. Sedangkan juara tiga mendapatkan gelar Nachin yang berarti elang. Orang Mongolia memiliki kepercayaan tersendiri mengenai fenomena bintang jatuh.
Pada umumnya, orang-orang akan membuat permohonan ketika melihat bintang jatuh. Sedangkan orang Mongolia melihat fenomena ini sebagai simbol akhir kehidupan seseorang. Jadi, mereka tidak akan membuat permohonan agar keinginannya terkabul, tetapi akan berdoa untuk keselamatan. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai negara Mongolia yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.